Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sekali wa ala alihi wa sahbihi sebagai moderator kajian Sirah Nabawiyah malam ini yang diselenggarakan oleh Masjid Baitur Rahman PKU Muhammadiyah Serang. Terima kasih kepada hadirin yang telah hadir tepat waktu. Untuk memulai acara ini demi kelancaran dan keberkahan majelis ilmu ini, marilah kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum materi berlangsung, saya ingatkan kepada hadirin guna mendengarkan dengan posisi paling ihsan. Bagi yang ingin bertanya dapat langsung menuliskan di kolom chat ini yang berjudul Menelaah Kitab Syamil Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Mohon maaf ini suara dari masjid sebelah masuk ya. Mudah-mudahan tidak terlalu mengganggu ya. Atau mengganggu, Nadia? Gimana Nadia? Sudah nggak masuk, Ted. Sudah. Oh, sudah. Oh, yeah. Sudah nggak masuk. Oke, baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Selamat datang saya ucapkan kepada moderator Mbak Nadia Ella Salama, kemudian Ustadz Adi Hamid Fuadi selaku admin ya, dan juga dari PKU Seruang sebagai host. Hostnya malah Ustadz Adi Hamid ya. Oke, kemudian juga ada Pak Parno, ada Eyang Hisham, dan juga Eyang Hayatul Masudi. Wah, kompak sekali nih dua Eyang kita ini ya. Selamat datang, mudah-mudahan kedua ibunda tokoh Aisyah ini senantiasa dikaruniai kesehatan oleh Allah dan usianya selalu mendatangkan berkah. Kita harus belajar dari kedua ibunda kita ini ya, ibunda Hajah Maskan Hisham dan Hayatul Masudi ya. Di usianya yang sudah lewat 70 tahun ya, yang sudah sangat terlanjut, masih senantiasa mendampingi anak-anak muda dalam berbagai kegiatan kegiatan dakwah ya, menyemangati mereka agar tidak putus asa, agar terus memiliki semangat untuk maju ya,
untuk meraih kemenangan, untuk berlatih lebih keras lagi bagaimana agar pendidikan kita menjadi maju, bagaimana agar pengajian kita ini semarak. Nah, ini harus kita contoh bahwa usia tidak menjadi penghalang kita untuk selalu bersemangat, ya, bergairah dalam meraih cita-cita. Nah, pada petang hari ini saya akan melanjutkan kajian kita tentang sosok Rasulullah sebagaimana dipotret oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab Syama'il Al-Muhammadiyah. Syama'il itu jamak dari syamilah, ya. Jadi kalau syamil itu lengkap, ini jadi lebih lengkap lagi, ya. Jadi kelengkapan tentang kehidupan Nabi Muhammad SAW. Nah, kita pada pertemuan di pekan yang lalu membahas tentang keadaan Rasulullah ketika berada di rumah. Jadi Rasulullah itu berada di rumah itu, keberadaan beliau di rumah itu dibagi 3. Ya. Pertama untuk Allah, jadi untuk beribadah. Jadi Rasulullah itu ketika berada di rumah ya untuk beribadah. Untuk berdoa, berzikir, sholat, ya, memperbanyak sholat sunnah. Kemudian sepertiganya lagi untuk keluarganya, untuk istri beliau. Ya. Kemudian sepertiga lagi untuk diri pribadi beliau. Tapi untuk diri pribadi beliau pun beliau bagi lagi untuk diri beliau dan untuk sahabat-sahabatnya. Jadi beliau selalu meluangkan waktu untuk menerima tamu. Sahabat-sahabatnya yang mendatangi beliau. Ada sahabat-sahabat yang khusus seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, ya, yang senantiasa datang untuk berkonsultasi tentang permasalahan agama, permasalahan hukum, permasalahan pengaturan masyarakat dan sebagainya. Kemudian juga orang-orang awam, masyarakat sekitar yang ingin sekedar bertanya tentang masalah-masalah agama, atau mungkin ada kesulitan yang mereka hadapi, ya, Rasulullah selalu meluangkan waktu untuk mereka. Dan selalu saja jika kemudian mereka datang dan Rasulullah menyampaikan hal yang penting, maka Rasulullah selalu berpesan agar yang datang ini menyampaikan kepada yang tidak sempat hadir. Rasulullah juga selalu meminta, silakan sampaikan jika ada orang yang agak pekewuh, rikuh untuk bertanya, malu untuk datang bertanya langsung kepada Rasulullah, silakan bawalah pesannya dan sampaikan kepada saya. Nah, demikianlah Rasulullah. Jadi selalu terbuka untuk mendapatkan pertanyaan dari orang-orang, ya, selalu terbuka untuk menerima tamu. Jadi makanya rumah beliau itu, ya, waktu beliau di rumah itu terbagi 3 untuk Allah, untuk istrinya, dan untuk beliau sendiri. Nah, pada petang hari ini saya akan menyampaikan tentang waktu beliau ketika berada di luar rumah. Ya. Saya akan share screen di sini. Yes. Nah, ini masih dari Hasan, ya. Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Qala Husain, ya. Husain. Qala Husain berkata, fasa'altuhu an makhraji. Kemudian aku bertanya kepada pamanku tentang bagaimana saat ia berada di luar rumah. Kaifa kana yasna'u fihi? Bagaimana Rasulullah berperilaku ketika berada di luar rumah? Qala, dijawab, ini yang ditanya ini bapaknya, ya, Ali bin Abi Thalib, ya, atau pamannya, Hindun. Oke, sama saja, ya. Nanti kita cek. Tapi yang lebih penting adalah substansinya di sini. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yahsinu lisanahu illa fi ma ya'nihi.
beliau selalu menjaga lisannya, tidak berbicara illa fima ya'ni, kecuali untuk hal-hal yang sangat perlu, sangat penting. Jadi tidak asal jeplak ya, tidak asal mangap. Jadi Rasulullah selalu berpikir sebelum berbicara, dan kalau berbicara selalu yang penting saja. Wa yu'allifuhum wa la yunaffiruhum. Dan jika bertemu dengan orang, berbicara dengan orang, maka beliau itu bersikap sangat lemah lembut kepada mereka. Yu'allif, taklif. Wala yunaffiruhum. Tidak menjadikan mereka itu takut hingga lari. Jadi sangat lemah lembut Rasulullah. Kemudian wa yukrimu kulla qaumin wa yulihi alaihim. Dan Rasulullah ini memuliakan seorang ya yang ada dalam satu kaum dan menganjurkan kepadanya, mengangkatnya sebagai pemimpin di atas untuk kaumnya itu. Jadi kalau ada orang yang mulia di suatu kaum, ya, suatu komunitas, maka Rasulullah memuliakannya dan menjadikannya pemimpin atas kaumnya itu. Wa yuhadzirun nasa wa yahtarisu minhum min ghairi ayat ya an ahadihim bisyarihi wa khuluqihi. Wa yuhadzirun nas. Nah, kemudian beliau berhati-hati terhadap semua orang, ya, pada orang-orang. Wa yahtarisu minhum, menjaga dirinya dari orang-orang, terutama yang yang tidak dia kenal. Min ghairi ayat ya an ahadihim, tanpa beliau itu menyinggung perasaan orang tersebut, ya, karena kejelekannya atau karena kelakuannya. Jadi tidak pernah Rasulullah itu membuat orang lain itu merasa diperlakukan tidak baik, ya. Wa yatafaqqadu ashabahu. Beliau senantiasa mencari kabar tentang sahabat-sahabatnya. Setiap kali beliau ketemu dengan orang, tanya, oh bagaimana kabar Anda, bagaimana dagangannya, gimana keluarga. Beliau ingin tahu. Wa yas'alun nasa amma finnas. Kemudian Rasulullah juga bertanya kepada mereka tentang peristiwa apa yang terjadi di sekitar mereka. Nah, ini penting ya, karena pada waktu itu tidak ada alat yang canggih seperti zaman sekarang, ya, tidak ada gadget, ya. Kalau zaman sekarang cukup pakai gadget, ada apa sedikit-sedikit langsung viral. Zaman dulu kan tidak. Jadi Rasulullah mencari tahu kepada orang-orang yang beliau temui. Wa yuhassinul hasan. Beliau jika ada kebaikan maka akan menguatkan kebaikan itu. Wa yuqawwihi, dan memperkuat kebaikan itu. Wa yuqabbihul qabiha wa yuhwihi, dan jika ada keburukan maka Rasulullah pun ya menyatakan itu buruk, bahkan ya merendahkannya. Hal ini memang buruk, kata Rasulullah. Mu'tadilal amri ghairu mukhtalif. Beliau selalu seimbang, ya. Tidak berat sebelah dalam setiap kali menilai. La yaghfulu mahafatan ayyafulu aw yamilu. Apa ini? Beliau tidak pernah lalai karena khawatir mereka juga lalai dan bosan. Oke. Ya.
Ya, beliau tidak ada khawatir mereka itu akan bosan. Likulli halin indahu atadun. Nah, segala sesuatu itu ada penyangganya. Nah, jadi beliau itu berusaha agar setiap kali berbicara tidak membuat orang lain bosan atau ngantuk atau malah diabaikan. Ya. Semuanya seimbang, proporsional. Rasulullah bahkan kalau khutbah itu selalu pendek, ya. Jika khutbah Jumat bahkan lebih pendek daripada bacaan sholat. Nah, beda dengan kita sekarang ini, ya, biasanya bacaan sholatnya pendek malah khutbahnya yang panjang. Ya. Kemudian la yuqassiru anil haqqi. Tidak mengecilkan sebuah kebenaran, wala yujawisuhu. Tidak pula membesar-besarkannya. Ya, seimbang artinya di sini lagi menggambarkan tentang keseimbangan Rasulullah apa adanya. Alladzina yalunahu minan nas khiyaruhum. Dan orang-orang yang menyusul beliau sesudahnya, artinya generasi sesudahnya, ya, para pengganti beliau sebagai pemimpin kota Madinah, ya, sebagai pemimpin umat, adalah mereka-mereka yang memang terbaik di lingkungannya. Dan afdaluhum indahu a'ammuhum nasihatan. Oleh Rasulullah, mereka yang dianggap baik itu, paling utama itu adalah yang paling yang paling syamil, yang paling lengkap nasihatnya. Jadi orang yang jika memberikan nasihat, memberikan pidato itu cukup sangat menyeluruh, ya, lengkap. Tapi dalam waktu yang singkat tentu saja, ringkas dan juga menyeluruh. Nah, itulah yang beliau pandang sebagai seorang yang punya keutamaan. Wa a'zamuhum indahu manzilatan ahsanuhum musawatan wa mu'azzaratan. Nah, di antara sahabatnya yang beliau anggap paling mulia, ya, kedudukannya paling mulia itu adalah yang paling baik hubungan persahabatannya, dan juga yang paling baik hubungan silaturahminya. Mu'azzaratan, yang ziarah, yang selalu berkunjung. Mereka yang senang bersilaturahmi, itulah yang dianggap paling mulia di antara para sahabatnya itu. Oke. Lanjut, ya, semoga. Nah, ini terjemahannya, ya. Aku bertanya kepada ayahku, kepada ayahnya, kepada Ali bin Abi Thalib, ya, tentang tata cara beliau keluar ketika Rasulullah berada di luar rumah. Apa yang beliau lakukan? Ayahku Ali bin Abi Thalib menjawab, Rasulullah selalu menahan lidahnya kecuali apa yang penting baginya. Beliau berlemah lembut kepada mereka dan tidak membuat mereka lari. Yu'allifuhum wa la yunaffiruhum. Nah, ini kan, ya. Kemudian beliau memuliakan, ya, wa yukrimu kulla qaumin wa yulihi alaihim. Memuliakan orang yang mulia dari setiap kaum dan menjadikannya pemimpin bagi kaum tersebut. Wa yuhadzirun nas, beliau berhati-hati dari setiap orang. Wa yahtarisun nas, ya, wa yahtarisu minhum min ghairi ayatwiya an ahadihim bisyarri wa khuluqihi. Berhati-hati dari setiap orang dan menjaga diri dari mereka tanpa menghilangkan sikap lemah lembut dalam berperilaku dan bertutur kata kepada siapapun. Wa yatafaqqadu ashabahu, beliau selalu mencari tahu tentang keadaan para sahabatnya. Selalu bertanya tentang kondisi masyarakat di sekitarnya. Beliau menyatakan baik
ya, terhadap sesuatu yang baik dan menguatkannya jika ada berita, oh ini beritanya baik ya, beliau pun mengatakan bahwa itu baik dan menguatkannya serta menyalatkan jelek terhadap sesuatu yang jelek dan melemahkannya. Nah, beliau selalu seimbang dan tidak berat sebelah, tidak pernah lalai karena khawatir mereka juga lalai dan bosan. Ya, ini tentu karena beliau itu selalu menjaga tutur katanya, ya, sehingga tidak membosankan. Nah, setiap kondisi ada pada beliau masing-masing, ya ada penyangganya, ada takarannya, ya. Jadi berapa lama beliau menyampaikan pesan kepada seseorang, ya, apa saja, ya, tentu ada takarannya. Beliau tidak pernah mengurang-urangi atau melebih-lebihkan dalam hal kebenaran. Orang-orang yang berada di belakang beliau adalah orang-orang yang terbaik, ya. Alladzina yalunahum hiyaruhum, ya. Menurut beliau orang yang paling utama dari mereka adalah orang yang paling menyeluruh nasihatnya, ya. Afdoluhum indahu a'amuhum nasihatan, adalah yang nasihatnya paling menyeluruh. Wa a'zamuhum indahu manzilatan ahsanuhum musawatan wa mu'azzaratan, ya. Adalah orang yang paling baik dalam berteman dan bersahabat. Ya, di sini Rasulullah ini memuliakan orang-orang yang punya banyak sahabat, ya. Maka kita juga harus selalu menjaga persahabatan, perbanyak persahabatan, selalu menjadi orang yang punya inisiatif untuk berkenalan. Nah, jadi kalau ada orang kita ketemu ketika menunggu kereta, ya, menunggu di bandara, itu kan, kemudian ya ketika ada acara-acara keluarga, hadir dalam resepsi, banyak orang datang, ada orang yang penampilannya menarik, ya, atau seorang yang kita punya kesan positif, maka tidak sungkan-sungkan hendaknya kita ini untuk memperkenalkan diri. Oh, saya Bapak, Assalamualaikum, saya Abdul, saya dari Kebumen. Kebetulan saya diamanati jadi pimpinan Muhammadiyah. Sampaikan saja, oh, saya, ya, kita harus bangga, ya. Saya adalah pimpinan Nasihatul Aisyah. Itu penting, ya. Berarti orang tahu, oh, kita orang ini terbuka, gitu kan. Jangan lalu kemudian saya menyembunyikan suatu, jangan-jangan orang ini nggak suka. Oh, lebih baik kita ya apa adanya, ya. Asal tidak menyebabkan kita celaka, ya, kecuali kalau dalam pertempuran, dalam peperangan kayak itu, yang ini persoalan hidup mati, itu lain lagi. Kalau ini kan adalah kita dalam keadaan tenang dan damai, ya. Oke, baik. Kemudian Husain melanjutkan lagi, fasaltuhu an majlisi qala, saya bertanya tentang majlis, tempat pertemuan yang biasa didatangi oleh Rasulullah. Majlis, jalasa. Majlis itu dari kata-kata jalasa, duduk, ya, tempat di mana Rasulullah biasa duduk-duduk. Faqala, dikatakan, dia berkata, bapaknya itu, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam la yakumu, tidak berdiri, wala yajzu, dan tidak duduk, illa ala dzikir, kecuali dalam keadaan berzikir. Wah. Jadi setiap kali beliau berada di sebuah tempat, ya, beliau itu selalu berzikir. Wa idzan taha ila qaumin, dan jika beliau itu datang ke satu kaum, pertemuan di satu kaum, bihil majlis, beliau akan berada di sana sampai acara selesai. Nah, ini menjadi karakter ini, ya.
Sebab kita sering melihat jika kita menghadiri sebuah pengajian umpamanya, pembawa acara belum menutup majelis pengajian itu para hadirin itu sudah pergi, gitu kan. Bahkan ketika pembicara utama baru saja mengucapkan assalamualaikum, lalu langsung pada pergi. Padahal mungkin di sana akan ada pengumuman, ada informasi yang sangat penting. Ya. Nah, maka hendaknya kita ini harus menunggu sampai majelis itu betul-betul dinyatakan sudah ditutup. Nah, ini adalah disiplin. Ya. Kita jangan sampai ya sudah datangnya juga pating perentil gitu kan, tidak tepat waktu. Kita pulangnya pun keluar dari majelis itu tidak sampai selesai, melainkan lebih dulu sebelum ditutup. Nah, ini kalau Rasulullah tidak, ya. Jalasa haitsu yantahi bihil majlis. Beliau tetap duduk sampai majelis itu, pertemuan itu dinyatakan sudah berakhir. Ketika pembawa acara MC mengatakan, mari kita tutup pengajian ini dengan bersama membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baru kemudian kita bangkit dan kita keluar dari ruangan. Jangan belum dinyatakan bubar, sudah bubar terlebih dahulu. Nah, banyak itu kemarin di Mustab juga itu kan. Setelah acara pemilihan, begitu melihat penghitungan sudah selesai, langsung tahu, oh siapa ketuanya, oh ya sudah, langsung pada bubar. Padahal loh, itu kan masih ada sidang penetapan, ya. Siapa tahu penetapannya tidak sesuai dengan hasil pemilihan itu. Nah, ini penting. Nah, ini merupakan disiplin ya masyarakat yang al-madani, ya, masyarakat yang berperadaban, ya, yang bertamadun. Nah, itu adalah yang taat kepada aturan. Nah, ini kita sedang membangun peradaban Islam yang berkemajuan ini. Maka hendaknya hal-hal yang semacam ini diperhatikan. Wa ya'muru bidzalika, dan beliau pun memerintahkan kepada para sahabatnya untuk melaksanakan hal tersebut. Yu'ti kulla dulasaihi binasibihi. Nah, kemudian orang-orang yang datang di majelis itu mendapatkan hak yang sama. Ya. La yahsibu jalisahu adan alaihin. Ya. La yahsibu, sehingga tidak memandang, ya, orang yang hadir itu bahwa ada seseorang yang lebih mulia, akram, yang lebih mulia alaihim itu, daripada dirinya. Jadi semua merasa bahwa oh ini sejajar. Dalam komunikasi, dalam sebuah majelis itu semua orang itu berlaku setara. Apalagi dalam musyawarah, semua orang memiliki hak yang sama. Ya, egaliter. Ya. Nah, ini penting, ya. Dan juga harus tentu saja rasional, ya. Oke. Jalasahu au fawadahu fi hajatin sabarahu hatta yakuna huwal munsarifu anhu. Nah, man jalasahu, siapa yang mendekati beliau, ya, au fawadahu fi hajatin, atau menyampaikan tentang persoalan kepada beliau, sobarahu. Rasulullah itu akan bersabar menunggu, gitu kan? Sampai orang itu menyampaikan unek-uneknya, ya, hatta yakuna huwal munsarifu anhu. Sampai orang tersebut yang kemudian akan meminta diri, gitu kan, pergi. Nah, jadi Rasulullah itu menghadapi orang yang butuh nasihat, butuh masukan, itu kan, itu beliau itu sangat bersabar. Nah, waman sa'alahu hajatan lam yaruddahu illa biha. Ada yang datang kemudian menyampaikan masalah, maka Rasulullah tidak
pernah menolaknya kecuali ya dengan jawaban dari persoalan-persoalan tersebut. Ya. Bahkan untuk persoalan-persoalan yang sepele ya. Au bimasuri minal qawli. Kalaupun tidak, ya beliau akan menyampaikan dengan kalimat yang lemah lembut. Qawlan maisura. Bimaisurin minal qawli. Qad wasi'an nasa bastuhu wa khuluquhu. Maka manusia pun akan merasa lega, merasa lapang ya, dengan kesederhanaan dan perilaku Rasulullah itu. Fasara lahum aban. Dan Rasulullah itu seolah menjadi bapak bagi masyarakat tersebut. Ya, memang beliaulah sang pemimpin ya, dan pemimpin itu ya bagaikan seorang bapak ya. Oke, wasaru indahu fil haqqi sawaan. Dan juga semua orang itu memiliki hak yang sama. Majlisu ilmin. Tempat-tempat di mana Rasulullah itu mengadakan pertemuan, maka merupakan pertemuan ilmiah, ya, majlis ilmin, di mana disampaikan tentang ilmu agama, ilmu hukum dan sebagainya. Wahilmin, dan kelemah lembutan. Wahayain, dan sesuatu yang membuat kita ini malu. Malu terhadap kepada Allah tentu saja. Wa amanatin, dan juga kesaling percayaan, amanah. Wa sobrin, dan kesabaran. Jadi majelis-majelis pertemuan setiap kali ada bersama Rasulullah pasti menjadikan orangnya itu bertambah ilmunya, bertambah lemah lembut, bertambah malu ya, karena dia merasa banyak dosa, kemudian juga menambah rasa percaya, amanah, dan juga menambah sikap sabar. La turfa'u fihil aswat. Tidak ada suara-suara yang keras kayak gitu kan. Ini saya mendengar di sini itu orang membaca bersanju keras-keras sekali dengan loudspeaker ya, dengan toa ya, padahal malam hari begini. Kemudian la tu'banu fihil haram. Nah, tidak ada hal-hal yang haram di situ. Kita harus tahu bahwa sebagaimana kita ketahui di masyarakat Arab itu setiap kali ada majelis pertemuan itu di sana itu ada minuman keras itu kan. Dengan kedatangan Rasulullah itu semua minuman beralkohol itu semua tidak ada. Ya, tidak ada yang haram. Wala tusna fulatatuhu. Ya, dan hal-hal yang tidak baik itu tidak dipuja-puja di sana itu kan. Sebagaimana dalam syair-syair Arab itu kalau setiap kali pertemuan itu pasti ada pujian ya kepada hal-hal yang ya umpamanya ya khamar itu kan, itu dipuji-puji dan lain sebagainya. Nah, tidak ada. Muta'adilina, semua itu adalah ya proporsional, seimbang. Bal kanu yatafaddaluna fihi bittaqwa. Semua orang ya saling mengutamakan dengan ketakwaan. Mutawadhi'ain, tawadhu', rendah hati, tidak ada yang sombong. Kemudian yukiruna fihil kabir, ya. Orang-orang yang tua itu dihormati, wa yarhamuna fihi shaghir, dan orang-orang yang lebih muda itu disayangi. Mereka menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Wa yusiruna dzal hajah. Kemudian mendahulukan, memberi kesempatan kepada orang-orang yang sedang membutuhkan. Wa yahfadzunal gharib, dan menjaga
orang-orang yang orang-orang asing ya, memperlakukan orang-orang asing dengan baik. Coba ini terjemahan dari kitabnya. Oke. Al-Husain berkata, aku bertanya kepada ayahku tentang majelis beliau. Ayahku menjawab, Rasulullah tidak berdiri dan tidak duduk kecuali dengan berzikir. Nah, ini tadi ya. Jika beliau mendatangi suatu kaum, maka beliau akan berdiri setelah majelis mereka berakhir dan beliau memerintahkan kepada umatnya seperti itu. Nah, ini penting ya. Jadi Rasulullah selalu berzikir ya, dimanapun beliau berada ya. Dan jika mendatangi satu kaum, maka beliau tidak akan berdiri, tidak akan pergi sebelum acara memang benar-benar berakhir. Ya. Beliau memberikan kepada setiap orang, ya, teman duduknya, apa yang menjadi haknya. Sehingga orang tersebut tidak merasa bahwa orang lain lebih mulia daripada dirinya. Oke. Seseorang yang duduk bersama beliau atau berbincang-bincang dengan beliau, beliau akan bersabar, ya, melayaninya, meladeninya hingga orang itu yang pergi. Biasanya kan kita yang, wah ini orang ini ngomong apa sih? Oh, nun saya Pak, kalau berarti ya, ya baik saja ya kalau kita memang ada keperluan yang lain. Tapi Rasulullah ini sabar ya. Kalau ngomong macam-macam ya beliau melayani dengan penuh kesabaran sampai orang itu selesai bicara. Nah, seseorang yang meminta kepada beliau suatu kebutuhan, ya, maka beliau tidak pernah menolak dan pasti memberikannya. Nah, ya, atau jika tidak, maka beliau membalasnya dengan perkataan yang baik. Nah, lapang dada dan perilaku beliau meliputi setiap orang. Ya. Seakan beliau menjadi ayah bagi mereka, bapak bagi mereka. Dan mereka semua sama di hadapan beliau dalam hal memperoleh hak. Nah, majelis beliau adalah majelis ilmu, ya, kelemah lembutan, malu, amanat, dan sabar. Jadi luar biasa mereka yang selalu dekat dengan Rasulullah. Mereka akan bertambah kesabaran, bertambah amanah, kemudian juga memiliki rasa malu yang tinggi, tambah lemah lembut, dan tambah alim tentu saja karena bertambahnya ilmu. Tidak ada suara keras di sana, tidak ada cacat dan aib yang disingkap dan diungkapkan depan umum. Nah, mereka semua sama dan seimbang. Namun mereka saling berlomba mencapai keutamaan dengan takwa. Ya. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bekerja samalah dalam kebaikan dan dalam ketakwaan. Dan mereka adalah mutawadhi'in, al-mutawadhi'un, orang-orang yang rendah hati, tidak sombong, tawadhu. Yuwaqiruna al-kabir, ya. Mereka menghormati orang-orang yang lebih tua, wa yarhamuna as-saghir, dan menyayangi yang lebih muda. Kemudian mendahulukan yang memiliki kebutuhan dan melindungi perlakuan orang asing. Wa yusiruna dzal hajah, mengutamakan orang-orang, mendahulukan orang yang memiliki kebutuhan dan memperlakukan orang asing dengan baik. Nah, ini penting sekali ya bahwa Rasulullah umpamanya para sahabat beliau pun ya ketika berada di Madinah, orang-orang Madinah yang menerima para muhajirin, para sahabat Rasulullah yang datang dari Mekah itu tidak semuanya orang-orang yang kaya. Ketika Rasulullah itu mendapatkan fai, ya, mendapatkan harta, ya, tidak melalui peperangan yang ditinggalkan oleh orang-orang Bani Nadir umpamanya. Ya. Bani Nadir dihukum oleh Rasulullah
harus keluar dari Yasrib, dari Madinah, karena melanggar perjanjian dan hendak mencelakakan Rasulullah, maka harta mereka itu ditinggal. Nah, itu harta itu kemudian oleh Rasulullah dibagikan kepada para muhajirin, orang-orang yang datang dari Mekah itu. Orang-orang Ansor itu rela, ikhlas, tidak menerima pembagian dari harta itu. Nah, mereka itu wayusiruna apa alaihim walau kana bihim khososoh, gitu kan. Mereka itu lebih mendahulukan orang lain, walaupun sesungguhnya mereka juga ya bukan orang-orang yang berpunya. Nah, ini yang sangat penting ini ya. Jadi ada karakter apa ya, tidak mau minta-minta, gitu kan. Nah, tidak mau bersikap tangan di bawah. Karena melihat bahwa orang-orang muhajirun, orang-orang yang datang bersama Rasulullah ini mereka yang juga orang yang berjuang menegakkan agama Allah, maka orang-orang Madinah itu mendahulukan agar mereka itu diberi harta ya, agar mereka punya rumah, punya cukup uang, gitu kan. Walaupun sesungguhnya orang Madinah sendiri juga kehidupannya juga cukup minim pada waktu itu. Nah, inilah beberapa hal Bapak-bapak dan ibu-ibu ya peserta kajian Sirah Nabawiyah pada malam ini yang bisa saya sampaikan ini ya. Ini mohon maaf ini ya tidak ini karena suasana di sini sangat bising ini sehingga mempengaruhi konsentrasi saya. Oke, baik. Wah, ini banyak sekali yang hadir ya, lumayan ya. Oke. Barangkali ada pertanyaan dari peserta. Oh, ini ada, wah, surprise ini ada Mbak Uli Rusda dari Rumah Sakit PKU Gombong. Nah, ini putrinya Pak Kiai kita nih, Pak Kiai Mudofir. Selamat datang, Ibu Uli ya, Mbak Uli. Ada Tante Lili juga yang baru datang dari Trend Science ini, membawa gedangmu ya, pisangmu. Wah, ternyata di Trend Science itu ada wah, perkebunan pisang ya. Dan bagus sekali, itu kan kayak di Meksiko gitu ya, jadi kayak di Costa Rica ya. Ya, saya menyapa dulu ya. Di sini ada Bu Emi. Wah, selamat datang Bu Emi. Ini sekretaris PDA dan juga ini caleg ya, calon anggota legislatif dari Partai Umat. Ayo, selamat berjuang Bu Emi. Wah, luar biasa. Ada Bu Henry Ismiati, Ibu Sri Rahayu. Oh, ini yang dari Palembang ya. Mana pempeknya Bu? Ini kan saya tunggu nih. Ada Pak Nur Halim, Pak Parnowo, ya. Ada siapa ini Vivo 1929 ini ya. Ada Bu Husnul, selamat datang Bu Husnul. Ibu Siti Mudrikah, wah ini kangen sekali. Ini pasangan saya nih, Bu Siti Mudrikah ini. Ketika saya jadi ketua PDA, beliau jadi ketua PDA, itu kan. Ya, terima kasih Bu. Tetap berjuang Bu ya di organisasi. Ada Om Wes, Om Wes sedang ujian sertifikasi ini struktur menyelam. Wah, keren banget nih Om Wes ini ya. Ada Pak Rusmanto, Adi Mulyo, Ibu Dewi, Ketua PDA, Pak Rahman Hidayat, Mbak Arho Mulyati, selamat datang Mbak Roh. Ada siapa ini? Bu, ini Intofiah ini kayaknya nama perempuan nih, tapi di sini profilnya laki-laki ini, ya. Mungkin bapaknya ya. Selamat datang, Pak ya. Monggo, barangkali ada yang mau bertanya, silakan ini. Sementara saya istirahat dulu, minum dulu. Silakan Mbak Nadia, mungkin bisa memandu. Iya, terima kasih Ustaz Abdul atas penjelasannya. Ada pertanyaan dari Ibu Asia Nur.
Assalamualaikum, tanya Pak Ustadz. Sebentar lagi masa pemilu. Sementara kita harus tahu karakter individu yang mencalonkan diri sebagai pejabat publik. Jika terdapat aib atau kekurangan, apakah boleh kita sampaikan? Jika mencontoh Nabi, kita kan tidak boleh mengumbar aib. Sama mohon, apakah ada doa agar mendapat pemimpin yang adil? Terima kasih. Oke, baik. Mbak Nadia itu tadi suaranya terdengar padat, tapi ini apa terasa menusuk di telinga itu. Jadi sangat tajam sekali, ya. Agak tidak nyaman itu. Nah, ada something trouble itu di mic-nya. Oke, baik. Oke, makasih Mbak Nadia yang membacakan tadi ya. Oke, ya sebentar lagi masa pemilu. Ya, ini terhadap aib itu tentu kita tidak boleh ya ya ada hadisnya itu kan bahwa tuba liman saghalahu an aibuhu tuba liman saghalahu aibuhu an uyubinas. Beruntunglah orang-orang yang lebih disibukkan dengan kesalahan dirinya daripada kesalahan orang lain. Nah, tapi begini yang dimaksud dengan aib ini kan yang terkait dengan urusan publik ya, dengan urusan publik. Kalau secara tiap orang pasti punya aib ya. Saya punya ya. Kalau Bapak tidak tahu ya karena Allah melindungi ya. Jadi Bapak juga dan mudah-mudahan selalu dilindungi oleh Allah ya, agar aib kita ini selalu ditutup oleh Allah ya. Karena banyak sekali hal-hal yang tidak mampu kita tutupi, kita sembunyikan. Nah, tentu karena menjadi caleg, menjadi calon bupati, calon gubernur, calon presiden, nanti menjadi jabatan presiden itu ada jabatan publik, maka tentu saja ya, kalaupun ada aib itu adalah yang nantinya terkait dengan saat dia jika dia terpilih. Ya, jadi kalau umpamanya ya dia orangnya tidak dapat dipercaya umpamanya, ya kita harus dapat bisa menyampaikan secara objektif ya. Jadi tidak dalam rangka untuk menjelekannya tentu saja, tapi bahwa penting ya untuk agar masyarakat juga waspada. Artinya begini, kita itu boleh menyampaikan kalau memang seorang itu memang memiliki aib, kita sampaikan untuk menjaga ya, menjaga. Jadi ada orang mau diangkat menjadi direktur keuangan tuh, padahal kita tahu aduh orang ini untuk masalah keuangan itu kacau. Nah, makanya kita harus menyampaikan kepada tim seleksi itu, Pak, ini salah seorang calon kita ini, Tuan A, itu dalam penilaian saya dia itu tidak amanah dalam beberapa kasus 1, 2, 3 begini. Jadi sebaiknya dia ya kalau ada calon lain yang lebih baik itulah yang lebih pas. Nah, itu tidak apa-apa ya. Itu bukan namanya tidak mengumbar aib, tapi memang untuk menjaga kemaslahatan. Asal juga kita harus menjaga martabat orang tersebut, ya. Menjaga martabat orang tersebut. Ya. Jangan kita mengumbarnya tetap tidak boleh. Apalagi memviralkannya itu tidak boleh. Ya. Tidak boleh. Oke, ya ada doa agar kita ini mendapatkan pemimpin yang adil. Doanya itu adalah sebagaimana ada dalam Al-Quran ya, dalam surat Ali Imran itu kan.
doanya itu Robbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Itu dia itu kan. Kalau yang panjang itu Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Nah, itu juga merupakan doa ya, bahwa Allah itu adalah penguasa, itu kan, penguasa yang memberikan kekuasaan kepada siapapun yang Allah kehendaki dan mencabut kekuasaan dari siapapun yang Allah kehendaki, gitu kan? Memuliakan siapapun dan menghinakan siapapun. Nah, jadi ini kepada pejabat publik itu Allah dapat memuliakan tapi juga dapat menjatuhkan itu. Biyadikal khair. Jadi pada tangan Allah itulah kebaikan. Nah, itu dapat itu Ibu baca ya, yang singkat itu bukan pada surat Ali, yang surat Ali Imran itu tadi ya, Allahumma malikal mulki itu kan. Nah, sementara yang Allahumma adkhilni mudkhala sidqin itu surat Al-Isra. Mohon maaf ini Mbak siapa ini yang bertanya itu. Ibu Asia ya, Ibu Asia Nur itu. Nah, jadi Robbi adkhilni mudkhala sidqin, ya Allah, masukkanlah aku dengan cara yang baik, wa akhrijni mukhraja sidqin, dan keluarkan aku dengan cara yang baik, wa ja'alni min ladunka sultanan nasir, dan jadikanlah untukku itu kan sultan, kekuasaan, bisa juga pemimpin ya, sultan an-nasira. Jadi kepemimpinan yang dapat menolong, yang dapat membantu. Membantu siapa? Ya membantu umat, membantu masyarakat banyak tentu saja. Terima kasih Bu Asia Nur. Ya. Baik sekali pertanyaannya. Baik Bu Mbak Nadia, ini karena di sini masih sangat bising ya. Kita akhiri saja ya, Mbak Nadia ya. Baik ya. Ini para peserta kajian, kita cukupkan sampai di sini ya. Terima kasih buat Bu Nur ya atas pertanyaannya. Ya, semoga tadi kita dapat mencontoh gambaran ya tentang kehidupan Rasulullah, bagaimana beliau ini setiap kali berada dalam majelis ya. Setiap kali berkumpul bersama Rasulullah, maka disitulah terdapat pencerahan tentang ilmu pengetahuan, menjadikan orang itu bertambah malu ya, menjadi orang itu bertambah tawadhu ya. Kemudian juga ya bertambah lemah lembut dan juga bertambah amannya. Semoga kita bisa menjadikan setiap pertemuan kita ini bertambah ilmu dan bertambah ketakwaannya. Mari kita akhiri dengan membaca doa bersama-sama. Semoga kita mendapatkan pemimpin yang amanah ya, karena kita sebentar lagi akan memilih para calon pemimpin. Ini Bu Emi juga calon pemimpin ya. Mana Bu Emi ini? Oke ya. Siapa lagi nih? Ada Mas Wes juga itu juga pemimpin ya. Oh, ini ada Pak Istiqlal ternyata yang Vivo 1929 itu ya. Ya. Selamat datang Pak Istiqlal ya. Oke, mudah-mudahan sehat Pak Istiqlal. Matur nuwun rawuhnya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, al muslimina wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya qadiyal hajat wa ya ghafirud dzunubi wal khati'at. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya
tu'til mulka man tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas pelajaran kajian malam ini berisi penjelasan yang mencerahkan dan pertanyaan yang menarik. Semoga kajian ini dapat meningkatkan ketakwaan dan kecintaan kita kepada Rasulullah. Bagi hadirin yang tidak mendengarkan dari awal atau memutuskan materi untuk dipelajari kembali, dapat mengulang kajian ini melalui channel YouTube PKU. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Mbak Nadia, terima kasih juga. Terima kasih Ustaz Agus. Oke. Apa kabar Pak Istiqlal? Lama nih tidak bertemu Pak Istiqlal. Ya, semoga sehat. Amin. Amin. Matur. Alhamdulillah. Mari saya pamit.